Pencuri besi halte, 5 remaja ditangkap polisi. Polisi bongkar sindikat uang palsu di Tasikmalaya dan Banyumas. Gerak cepat aparat amankan 2 pelaku pencurian sepeda. Diduga akibat bakar sampah puluhan rumah terbakar. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan sejumlah informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, aksi rayap besi yang dilakukan sejumlah remaja di halte bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil dibekuk aparat kepolisian Polsek Panakukang. Mereka tertangkap tangan membongkar serta mencuri besi dan plat aluminium halte menggunakan linggis. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan sejumlah remaja mencuri besi dan plat aluminium halte bus di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Berbekal linggis, para pelaku bergantian mencokel plat besi halte sembari memantau situasi sekitar. Berkat video viral dan laporan warga, tim Reskrim Polsek Panakukang menciduk 5 remaja saat berada di halte bus Komplek Karwisi. Kelimanya tidak berkutik saat polisi melakukan penggerebekan. Pasalnya di lokasi ini terlihat dari lantai halte yang sudah dalam keadaan terbongkar. Dalam memantau situasi dan beraksi, para pelaku datang menggunakan bentor dengan membawa linggis. Mereka juga memanggil rekan lainnya yang berada di bengkel sekitar lokasi untuk membantu membongkar halte. Rencananya plat besi dari halte tersebut akan dijual ke pengepul besi bekas dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kelima remaja berusia 16 hingga 18 tahun ini bersama barang bukti linggis dan 1 unit bentor dibawa ke Mapolsek Panakukang. Raisa, salah seorang pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor, mengakui perbuatannya bersama 4 rekan lainnya. Ia berdalih nekat mencuri karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bosya, itu waktu kau coba ambil besi di halte itu berapa orang tuh? 4 atau 5? Saya 1. Iya, 5 orang. Semua totalnya. Itu alat-alat apa yang kau bawa? Linggis. Itu rencana mau ke apa? Kau jual? Iya. Kau jual. Sebelumnya kau pernah ditahan? Iya. Pernah mau ditahan sebelumnya? Iya. Kasus? Penikaman sama pembusuran. Penikaman, pembusuran sama apa? Curanmor. Kami telah mengamankan sejumlah anak remaja yang diduga sementara membongkar halte bis yang tidak digunakan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait laporan secara resmi dari pihak terkait. Untuk barang bukti hanya sebuah bentor yang digunakan untuk transportasi ke lokasi oleh para terduga pelaku. Mereka hanya berada di situ sementara membongkar dan ada rekaman videonya. Kini kelima remaja beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 11 orang tersangka sindikat produksi dan pengedaran uang palsu di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas menyita belasan ribu lembar uang palsu, pecahan Rp100.000 berikut peralatan cetaknya. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas mengamankan 11 orang tersangka, berikut barang bukti uang palsu 15.610 lembar pecahan 100.000 berikut mesin cetaknya. Sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026.
lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Perkara yaitu uang palsu yang diungkap oleh jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat yang di backup oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat. Tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Dari 11 tersebut ada pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yaitu memasukkan uang untuk diedarkan. Pertama adalah saudara S. S ini adalah sebagai donatur yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal. Dengan diamankannya sekitar 40 jenis barang bukti, termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Bulan Januari dan bulan Mei. Bulan Januari dan bulan Mei, hanya 2 kali itu saja. Terus kemudian tadi terkait masalah pendistribusian, jadi di sini kami ada klaster-klaster tertentu. Yang pertama sebagai pendonor ataupun sebagai orang yang mempersiapkan baik itu secara fasilitasnya, kemudian sebagai pencetak dan juga sebagai yang mediator ataupun penyebar. Petugas masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria diamankan aparat kepolisian karena diduga melakukan pencurian sepeda di teras rumah warga di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan hanya 1,5 jam setelah aksi pencurian dilaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis pencurian sepeda milik warga yang terparkir di teras rumah di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tim Piton Polsek Lubuk melakukan pengintaian dan menangkap pelaku Rianda, 25 tahun, sedang duduk di tepi jalan kawasan Kampung Baru. Penangkapan pelaku menjadi tontonan warga berada di sekitar lokasi. Usai menangkap Rianda, petugas menangkap rekan pelaku David, 31 tahun, yang sedang berada dalam rumahnya. Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukan pencurian sepeda berbagai jenis sebanyak 7 kali di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sepeda hasil curian dijual seharga Rp500.000, sedangkan uangnya digunakan untuk konsumsi narkoba. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sore, tim URC Polsek Lubuk telah mengamankan 2 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lokasi TKP-nya di Jalan Ampera, Kelurahan Kampung Baru. Setelah kita lakukan pengembangan, ada beberapa TKP yang dilakukan pencurian sepeda oleh mereka. Saat ini juga kita masih melakukan pendalaman penyidikan. Demikian. Kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Lubuk Begalung. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat
menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah kunci letter T yang disembunyikan di dalam saku celana. Inilah rekaman CCTV sesaat 2 pelaku pencurian sepeda motor sedang beraksi di kawasan padat penduduk di Jalan Duri Selatan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku berjalan kaki keliling permukiman mencari sepeda motor incaran. Kedua pelaku kemudian menyasar salah satu sepeda motor yang terparkir dan merusak kunci kontaknya. Merasa situasi aman, keduanya lalu tancap gas membawa lari sepeda motor. Puas dengan satu sepeda motor, kedua pelaku juga menggasak satu sepeda motor warga lainnya di lokasi berbeda di kawasan permukiman yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV ini, dalam waktu kurang dari 3 pekan, satu persatu pelaku ditangkap tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi persembunyiannya. Pelaku inisial LR ditangkap petugas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Jalan Setia Kawan Gambir, Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas juga melakukan penangkapan pelaku kedua inisial RN. Berikut barang bukti sejumlah kunci letter T yang disimpan di dalam saku celana yang dijemurnya di luar rumah kontrakannya. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan kedua pelaku merupakan penjahat kambuhan dengan kasus serupa. Sepeda motor curian yang juga dicurinya dijual seharga 5 juta rupiah dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk biaya hidup serta mengkonsumsi sabu. Dari hasil rekaman CCTV, tim Tiger Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Tim Tiger Polsek Tambora melakukan pencarian menyisir di daerah tersebut dan berhasil menemukan kontrakan saudara LL. Kemudian tim Tiger langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tanpa ada melakukan perlawanan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kunci stang motor Honda Beat dan 1 set kunci letter T. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap rekan dari tersangka saudara LL dan berhasil diamankan tidak jauh dari kontrakan saudara LL dan berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial MR. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Petugas masih mencari keberadaan sepeda motor hasil pencurian kedua pelaku guna menangkap pelaku lainnya yang juga berperan sebagai penadah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, baku tembak mewarnai penggerebekan dugaan peredaran narkoba di kawasan Muara Jaya, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. 3 anggota Polres Lampung Utara mengalami luka tembak, sementara terduga pelaku tewas di lokasi kejadian usai nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api. Peristiwa baku tembak terjadi di lokasi Organ Tunggal Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Aksi saling tembak tak terhindarkan saat petugas hendak mengamankan seorang pria terduga pelaku peredaran narkoba berinisial PHP, 30 tahun. Pelaku nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api ke arah petugas yang hendak mengamankannya. Akibat insiden ini, 3 anggota Polres Lampung Utara berinisial A, ADJ, dan juga A mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara terduga pelaku tewas di tempat usai terkena tembakan petugas dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit Urip Sumoharjo. Selain mengamankan lokasi, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata api beserta amunisinya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga pendalaman guna mengungkap kronologi lengkap insiden baku tembak tersebut. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian laptop senilai belasan juta rupiah terekam kamera CCTV di kawasan Pasar Panjang, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku melarikan diri melalui balkon masjid usai mencuri laptop warga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di Jalan Sapati, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seorang pria masuk ke dalam rumah warga dan menggasak 1 unit laptop yang terletak di ruang tengah.
Usai beraksi, pelaku kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar balkon masjid At-Taufik yang berada di tepat samping rumah korban sebelum akhirnya kabur menuruni tangga. Pemilik laptop Glacio Revarian Muhammad, 21 tahun, mengaku baru mengetahui laptop miliknya hilang setelah kembali ke rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV masjid yang berada di samping rumah, korban mengetahui laptop miliknya telah diambil seorang pria yang tak dikenal. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ke Polresta Kendari pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di perumahan Tanah Baru Residence Bogor Utara, Jawa Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Salah satu pelaku menggunakan penutup wajah serta membawa golok saat menggasak motor warga. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di perumahan Tanah Baru Residen Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat dua pelaku memasuki area perumahan, salah satu pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa golok. Kedua pelaku kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario berwarna hitam milik warga bernama Pendi. Guna mengelabui warga, pelaku nekat mengangkat motor tanpa menyalakan mesin agar tidak menimbulkan suara. Pelaku diduga berhasil masuk ke dalam kompleks perumahan setelah membobol tembok pembatas yang menghubungkan perumahan dengan Gang Swadaya, Kelurahan Cimahpar. Aksi pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keamanan kendaraan serta lingkungan tempat tinggal guna mengantisipasi aksi pencurian serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang pria diamuk massa hingga kritis setelah menjamret HP pengendara motor di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim sendiri baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi kejadian. Aksi bejat seorang guru ASN perempuan bersama suaminya memancing amarah warga Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan warga mengepung dan menggeruduk rumah ibu guru tersebut usai mengetahui perbuatan keji yang dilakukan bersama sang suami. Kedua pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Dari video yang beredar, ratusan warga menunggu di depan rumah ASN tersebut dan berupaya mengeroyok pelaku saat dibawa polisi dari rumahnya. Tak lama muncul ibu guru yang masih mengenakan seragamnya keluar rumah dan melarikan diri dari amukan massa. Para warga yang datang geram atas dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dalam proses pengamanan, pasangan suami istri ini akhirnya dibawa oleh petugas menuju Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan. Massa juga sempat mendatangi Mapolres Tanjung Balai untuk menyampaikan tuntutan agar kasus tersebut ditangani secara serius. Saat ini kedua tersangka pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dimasa hingga babak belur. Aksi pencurian terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Langkah kaki wanita bersama si buah hati yang baru berusia 4 tahun ini terhenti setelah petugas lapas melakukan proses pemeriksaan badan atau body checking saat memasuki ruang tunggu tahanan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas menemukan 2 plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 9,85 gram yang disembunyikan wanita ini di pakaian dalam bagian atasnya. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menyelundupkan barang haram ini untuk suaminya berinisial GH yang saat ini masih berstatus tahanan titipan kejaksaan. Diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sekitar 9,85 gram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam seorang pengunjung perempuan yang berinisial FMS.
Pengunjung tersebut datang bersama anaknya yang berusia 4 tahun untuk melakukan kunjungan tatap muka kepada warga binaan berinisial GH. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil penerapan SOP pemeriksaan yang konsisten, peningkatan kewaspadaan petugas, serta pelaksanaan penggeledahan yang profesional dan humanis. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami. Pelaku dan suaminya kemudian diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat guna proses pemeriksaan. Upaya penyelundupan narkoba di rumah tahanan kelas 1 Salemba bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 2 minggu saja, petugas telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu yang masing-masing dibawa sejumlah pengunjung wanita. Tingginya tembok penjara yang jauh dari pantauan aparat penegak hukum seolah menjadi tempat ternyaman bagi para pengedar dan pengguna narkoba untuk tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, rekonstruksi kasus penembakan yang dipicu sengketa lahan di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digelar petugas kepolisian. Rekonstruksi yang melibatkan tersangka Junaidi dengan korban Effendi ini memperagakan 14 adegan. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang. Dan kebetulan di sekolah kami kan ada 2 sekolah, di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri, orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07 dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hendak melarikan diri, 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan ke arah warga yang berusaha mengejarnya usai mencuri sepeda motor di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Peristiwa pencurian terjadi di salah satu rumah di Jelambar Jaya 3 Jalan P RT 9 RW 2, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sekitar pukul 4:11 sore. Saat kejadian, penghuni rumah diduga sedang beristirahat setelah pulang beraktivitas. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk masuk ke dalam rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban dilaporkan kehilangan uang tunai sekitar 1 juta rupiah serta sejumlah dokumen penting, diantaranya KTP, SIM, kartu ATM, kartu kredit, hingga kartu identitas anak atau KIA. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku diduga sempat mencari kunci sepeda motor yang biasanya diletakkan di atas meja. Namun karena tidak menemukannya, pelaku beralih mengambil tas dan dompet milik korban. Menurut keterangan kerabat korban, Mukti mengatakan, kawasan ini sudah berulang kali menjadi sasaran aksi kriminal. Menurutnya, lingkungan yang didominasi tempat usaha dan minim pengawasan warga membuat pelaku leluasa beraksi, terutama pada sore hingga malam hari. Capek kan tidur di bawah, ada nggak ngerti lah, saya lihat dari CCTV aja masuk kan ya,
Ini aku nih biasa, karena ini pintu cuman di slot doang. Karena kecapean, biasanya bunyi juga pasti bunyi. Ini di pintu juga pasti bunyi, bukan kecapean. Nah, dia ambil lengahnya nih. Untungnya di sini ada motor nih. Dia nggak nyari kunci, rencana dia mau kunci. Biasanya kunci ada di meja, kata-kata. Karena nggak ada yang dicari ya, dia masuk ke dalam ada kesempatan cuma ada tas ya, dompet. Yang diambil itu aja, saya keluar, kasih tahu ada CCTV-nya aja. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan pintu rumah terkunci dengan baik meski sedang berada di dalam rumah. Keberadaan CCTV juga diharapkan dapat membantu petugas mengungkap identitas dan jejak pelaku pencurian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, menolak saat ditawarkan membeli narkoba, seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan seorang preman menggunakan sajam di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim Opsenal Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar menangkap pelaku dalam waktu singkat. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkompo, Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cica daun, 188 ekor pleci, 39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cica daun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDA Kabupaten Agam berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, yang udah swasta, alamat komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan Duo, Kalimantan Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung. Itu bernama cicak daun sebanyak 8 ekor, di mana pelaku membawa seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan di bawah kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, kasus dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang pelajar MTS di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Blitar. Dugaan aksi perundungan ini viral di media sosial. Kantor Imigrasi Jakarta Utara melaksanakan operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 warga negara Tiongkok yang ditemukan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan di salah satu proyek pembangunan kawasan perubahan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ke-10 warga negara asing tersebut merupakan pemegang izin tinggal kunjungan atau ITK Indeks C2. Namun izin tinggal tersebut tidak memperbolehkan mereka melakukan aktivitas bekerja di Indonesia. Atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal, petugas imigrasi kemudian melakukan pendeteksian terhadap seluruh warga negara asing tersebut
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut melalui berita acara pemeriksaan atau BAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-10 warga negara Tiongkok itu terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Atas pelanggarannya tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Utara menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini menegaskan komitmen imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing, serta menindak tegas setiap pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum. Tercatat hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 72 tersangka telah ditetapkan dalam 89 perkara karhutla yang ditangani di 9 Polda. Aksi kekerasan terjadi terhadap 3 warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, 3 korban yang meninggal dunia terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga kini identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyebut, penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wirya mengungkapkan kelompok OPM menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Wirya menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Korps TNI HBMA menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. 3 korban terdiri atas sepasang suami istri berinisial KK beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. TNI HBMA juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Papua. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Diduga sopir mengantuk, dam truk terjun ke pinggir rel kereta di Kota Serang, Banten. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan terjadi di wilayah Kelurahan Uyur, Kota Serang, Banten. Dam truk dari atas jembatan tol Tangerang Merak terjun bebas ke ruas rel kereta api lokal Merak Rangkas Bitung di Kelurahan Uyur. Beruntung supir truk dan kernet berhasil selamat, namun badan truk yang sempat menutupi rel kereta membuat jadwal perjalanan kereta lokal mengalami keterlambatan. Salah seorang saksi mata mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 4 sore. Supir dan kernet berhasil selamat, meski kernet mengalami luka patah tulang. Kenapa sih Kang bisa begini, Kang? Ya dari atas tuh loncat, nabrak itu tuh.
Pagar pojok langsung balik turun. Ada korban nggak nih Kang? Oh, korban nggak ada, masih pada itu, cuman patah-patah tulang doang. Berapa orang tadi Kang yang di dalam mobil tuh? Kedua ya, sopir sama kenek ya. Petugas kepolisian bersama tim gabungan melakukan penyelidikan hingga evakuasi truk dari rel kereta. Proses evakuasi berlangsung alot karena sulitnya akses alat berat ke lokasi peristiwa. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tiga orang wisatawan pantai Karangpakpak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, dilaporkan tenggelam saat berenang di area terlarang. Masing-masing korban diketahui bernama Ardi, Irfan, dan Murdani. Mereka datang ke pantai Karangpakpak pada Selasa pagi sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ketiganya kemudian berenang di antara area karang, di mana lokasi tersebut merupakan zona berbahaya. Menurut data dari Polairut Polres Garut, awalnya hanya korban atas nama Ardi saja yang terseret ombak, dan kedua temannya hanya berusaha menolong namun ikut terseret ombak. Tadi pukul 11.45 telah terjadi laka laut di pantai Karangpakpak. Untuk korban ada 3 orang. Kronologinya rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawita dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban. Hingga Selasa petang, upaya pencarian masih belum membuahkan hasil. Petugas gabungan menggerakkan perahu untuk menyisir perairan sekitar lokasi kejadian. Penyisiran juga dilakukan dari darat. Sejumlah relawan menelusuri garis pantai dan area di sekitar titik terakhir ketiga korban terlihat. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang 25 Agustus 2026. Kobaran api semakin besar merembet ke rumah lainnya akibat cuaca panas dan angin kencang. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya, ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Emang ya. Lagi mati listrik atau gimana? Apa? Lagi mati listrik atau gimana? Apa dimatiin sendiri? Enggak, memang mati sendiri. Dimatiin, karena memang nggak ada. Gitu. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga pembakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Palu menyiapkan tenda darurat untuk dijadikan rumah kelas belajar sementara akibat dampak kebakaran SD Negeri 9 dan SD Negeri 11 Palu di Jalan Wahid Hasim, Senin 24 Agustus 2026. Pemkot memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas darurat, sembari proses penanganan dan pemulihan bangunan sekolah dilakukan. Selain menyiapkan tempat belajar sementara, pemerintah juga bergerak cepat melakukan pembersihan area terdampak dengan mengerahkan personel dari berbagai unsur untuk mempercepat proses tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, kondisi pasca kebakaran diharapkan dapat segera tertangani, sehingga aktivitas pendidikan dan masyarakat kembali normal. Sebelumnya kebakaran terjadi karena sumber api berasal dari rumah kosong, kemudian menjalar ke 3 rumah warga yang masih dihuni hingga merembet ke bangunan sekolah. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia bagian tengah, dan Pemkot Palu mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Wakil Wali Kota mengumumkan
Pihaknya memastikan warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui Dinas Sosial, pemerintah segera menyalurkan bantuan dasar pada masyarakat terdampak berupa sembako, pakaian maupun peralatan dapur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, aksi rayap besi yang dilakukan sejumlah remaja di halte bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil dibekuk aparat kepolisian Polsek Panakukang. Mereka tertangkap tangan membongkar serta mencuri besi dan plat aluminium halte menggunakan linggis. Aksi pencurian ini sempat viral di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan sejumlah remaja mencuri besi dan plat aluminium halte bus di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Berbekal linggis, para pelaku bergantian mencokel plat besi halte sembari memantau situasi sekitar. Berkat video viral dan laporan warga, tim Reskrim Polsek Panakukang menciduk 5 remaja saat berada di halte bus Komplek Karwisi. Kelimanya tidak berkutik saat polisi melakukan penggerebekan. Pasalnya di lokasi ini terlihat dari lantai halte yang sudah dalam keadaan terbongkar. Dalam memantau situasi dan beraksi, para pelaku datang menggunakan bentor dengan membawa linggis. Mereka juga memanggil rekan lainnya yang berada di bengkel sekitar lokasi untuk membantu membongkar halte. Rencananya plat besi dari halte tersebut akan dijual ke pengepul besi bekas dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kelima remaja berusia 16 hingga 18 tahun ini bersama barang bukti linggis dan 1 unit bentor dibawa ke Mapolsek Panakukang. Raisa, salah seorang pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor, mengakui perbuatannya bersama 4 rekan lainnya. Ia berdalih nekat mencuri karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bosya, itu waktu kau coba ambil besi di halte itu berapa orang kau? 4 atau 5? Cewek 1. Iya, 5 orang. Semua totalnya. Itu alat-alat apa yang kau bawa? Linggis. Itu rencana mau ke apa? Kau jual? Iya. Kau jual. Sebelumnya kau pernah ditahan? Pernah mau ditahan sebelumnya? Iya. Kasus? Penikaman sama pembusuran. Penikaman, pembusuran sama apa? Curanmor. Kami telah mengamankan sejumlah anak remaja yang diduga sementara membongkar halte bis yang tidak digunakan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait laporan secara resmi dari pihak terkait. Untuk barang bukti hanya sebuah bentor yang digunakan untuk transportasi ke lokasi oleh para terduga pelaku. Mereka hanya berada di situ sementara membongkar dan ada rekaman videonya. Kini kelima remaja beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria diamankan aparat kepolisian karena diduga melakukan pencurian sepeda di teras rumah warga di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan hanya 1,5 jam setelah aksi pencurian dilaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis pencurian sepeda milik warga yang terparkir di teras rumah di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tim Piton Polsek Lubuk melakukan pengintaian dan menangkap pelaku Rianda, 25 tahun, sedang duduk di tepi jalan kawasan Kampung Baru. Penangkapan pelaku menjadi tontonan warga berada di sekitar lokasi. Usai menangkap Rianda, petugas menangkap rekan pelaku David, 31 tahun, yang sedang berada dalam rumahnya. Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukan pencurian sepeda berbagai jenis sebanyak 7 kali di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sepeda hasil curian dijual seharga Rp500.000
sedangkan uangnya digunakan untuk konsumsi narkoba. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sore, tim URC Polsek Lubek telah mengamankan 2 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lokasi TKP-nya di Jalan Ampera, Kelurahan Kampung Baru. Setelah kita lakukan pengembangan, ada beberapa TKP yang dilakukan pencurian sepeda oleh mereka. Saat ini juga kita masih melakukan pendalaman penyidikan. Demikian. Kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Lubuk Begaluh. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah terbakar di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa 25 Agustus 2026 siang. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga pembakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa siang 25 Agustus 2026. Kobaran api semakin besar merembet ke rumah lainnya akibat cuaca panas dan angin kencang. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Emang Ya. lagi mati listrik atau gimana? Apa? Lagi mati listrik atau gimana? Apa dimatiin sendiri? Enggak, memang mati sendiri. Dimatiin, karena memang nggak ada. Gitu. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga pembakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah kunci letter T yang disembunyikan di dalam saku celana. Inilah rekaman CCTV sesaat 2 pelaku pencurian sepeda motor sedang beraksi di kawasan padat penduduk di Jalan Duri Selatan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku berjalan kaki keliling permukiman mencari sepeda motor incaran. Kedua pelaku kemudian menyasar salah satu sepeda motor yang terparkir dan merusak kunci kontaknya. Merasa situasi aman, keduanya lalu tancap gas membawa lari sepeda motor. Puas dengan satu sepeda motor, kedua pelaku juga menggasak satu sepeda motor warga lainnya di lokasi berbeda di kawasan permukiman yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV ini, dalam waktu kurang dari 3 pekan, satu persatu pelaku ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi persembunyiannya. Pelaku inisial LR ditangkap petugas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Jalan Setia Kawan, Gambir, Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas juga melakukan penangkapan pelaku kedua inisial RN, berikut barang bukti sejumlah kunci letter T yang disimpan di dalam saku celana yang dijemurnya di luar rumah kontrakannya. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan kedua pelaku merupakan penjahat kambuhan dengan kasus serupa. Sepeda motor curian yang juga dicurinya dijual seharga 5 juta rupiah dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk biaya hidup serta mengkonsumsi sabu. Dari hasil rekaman CCTV, tim Tiger Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Tim Tiger Polsek Tambora melakukan pencarian menyisir di daerah tersebut dan berhasil menemukan kontrakan saudara LL. Kemudian tim Tiger langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tanpa ada pelakuan perlawanan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kunci stang motor Honda Beat dan 1 set kunci letter T. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap rekan dari tersangka saudara LL dan berhasil diamankan
tidak jauh dari kontrakan saudara LL dan berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial MR. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Petugas masih mencari keberadaan sepeda motor hasil pencurian kedua pelaku guna menangkap pelaku lainnya yang juga berperan sebagai penadah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 11 orang tersangka sindikat produksi dan peredaran uang palsu di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas menyita belasan ribu lembar uang palsu, pecahan Rp100.000 berikut peralatan cetaknya. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas mengamankan 11 orang tersangka, berikut barang bukti uang palsu 15.610 lembar pecahan 100.000 berikut mesin cetaknya. Sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026, lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Perkara yaitu uang palsu yang diungkap oleh jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat yang di backup oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat. Tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Dari 11 tersebut ada pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yaitu memasukkan uang untuk diedarkan. Pertama adalah saudara S. S ini adalah sebagai donatur yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal. Dengan diamankannya sekitar 40 jenis barang bukti, termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Bulan Januari dan bulan Mei. Bulan Januari dan bulan Mei, hanya 2 kali itu saja. Terus kemudian tadi terkait masalah pendistribusian, jadi di sini kami ada klaster-klaster tertentu. Yang pertama sebagai pendonor ataupun sebagai orang yang mempersiapkan baik itu secara fasilitasnya, kemudian sebagai pencetak, dan juga sebagai yang mediator ataupun penyebar. Petugas masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran uang palsu masih sering menjadi ancaman yang merugikan masyarakat. Kurangnya ketelitian saat bertransaksi seringkali dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan uang palsu. Untuk mencegah kerugian akibat uang palsu, berikut beberapa tips cara membedakannya. Tips yang pertama, pemirsa, lihat dan periksa warna, gambar, dan benang pengaman pada uang. Selanjutnya, pemirsa, raba permukaan uang dan rasakan tekstur cetakannya. Tips yang ketiga, terawang uang ke arah cahaya untuk melihat tanda air dan benang pengaman. Tips keempat, pemirsa, jangan hanya mengandalkan satu ciri, tetapi periksa beberapa bagian lainnya. Tips yang terakhir, jika menemukan uang mencurigakan, segera laporkan ke bank terdekat atau pihak kepolisian. Demikian tips sederhana membedakan uang asli dengan uang palsu. Ketelitian saat bertransaksi dapat membantu kita terhindar dari kerugian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini.
Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulia pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.